Di video ini, kita bakal bahas kelanjutan video tentang NPD minggu lalu. Buat yang belum nonton video sebelumnya, bisa nonton dulu, atau setelah ini juga nggak masalah. Yang penting ditonton ya, biar kalian dapat informasinya secara lengkap. Oke, di video sebelumnya kita udah bahas NPD, mulai dari dan sekarang di video ini kita bakal lanjutin pembahasannya. Balik lagi bareng gua Sangkala Tenang di Ngomong Hidup. Ternyata nggak semua narsisis itu sama. Ada beberapa jenis narsisisme yang perlu kita tahu. Pertama, grandiose narcissism atau narsisis terbuka. Ini tipe yang paling gampang dikenalin. Mereka percaya diri banget, sombong, dominan, dan selalu pengen jadi pusat perhatian. Mereka adalah tipe yang bakal bilang, "Gua hebat," tanpa ragu. Mereka biasanya ekstrovert dan karismatik di awal. Kedua, vulnerable narcissism atau narsisis rapuh. Nah, ini kebalikannya. Mereka rapuh, mudah tersinggung, dan sensitif terhadap kritik. Mereka butuh pengakuan, tapi alih-alih minta terang-terangan, mereka bakal manipulasi orang lain biar dapat pujian. Mereka bisa jadi sangat pasif-agresif dan cenderung introvert. Mereka juga sering ngerasa jadi korban. Yang ketiga, malignant narcissism atau narsisis ganas. Ini adalah tipe yang paling berbahaya. Istilah ini diperkenalkan oleh psikoanalisis Erich Fromm. Tipe ini adalah gabungan dari narsisisme, perilaku antisosial, agresi, dan paranoia. Mereka nggak cuma butuh dipuja, tapi juga seneng ngelihat penderitaan orang lain. Ini yang sering disebut sebagai psikopat. Ini adalah beberapa fakta menarik tentang NPD yang mungkin belum lo tahu. Pertama, prevalensi. Sekitar 1% dari populasi umum punya NPD, dan ini lebih banyak ditemuin di pria daripada wanita. Yang kedua, soal karir. Orang dengan NPD seringkali sukses di karir mereka, karena mereka karismatik, ambisius, dan berani ngambil resiko. Tapi, hubungan personal mereka sering kacau. Mereka bisa jadi bos yang cemerlang, tapi jadi pasangan atau orang tua yang buruk. Ketiga, soal gaslighting. Narsisis pinter banget soal manipulasi emosi orang lain. Salah satu teknik favorit mereka adalah gaslighting. Itu bikin lo ngeraguin kewarasan lo sendiri. Contoh, lo terlalu sensitif. Atau, itu cuma di pikiran lo aja. Itu yang mereka bilang. Terus media sosial. Beberapa penelitian mengaitkan tingginya penggunaan media sosial dengan narsisme. Mereka ngeliat platform ini sebagai panggung yang sempurna buat dapetin validasi dan pujian. Terus ironi, dibalik sikapnya yang super percaya diri, sebenarnya mereka sering ngerasa kosong, rapuh, dan takut gagal. Setiap kritik, sekecil apapun, bisa jadi ancaman besar buat mereka, karena itu bisa ngerusak diri ideal yang udah mereka bangun mati-matian. Ini adalah bagian paling penting, terutama kalau lo punya orang dengan NPD di sekitar lo. Entah itu teman, keluarga, atau rekan kerja. Pertama, jangan kejebak dalam permainan mereka. Jangan coba-coba berdebat atau membuktiin kalau mereka salah. Mereka bakal selalu memutarbalikkan fakta dan bikin lo kelihatan buruk. Kedua, bikin batasan atau boundaries yang jelas. Ini kuncinya. Tentuin apa yang bisa dan gak bisa lo terima dari mereka. Sampaikan batasan itu dengan tenang dan tegas. Kayak, gua gak bisa bantu lo sama hal ini. Atau, tolong jangan ngomong kayak gitu ke gua. Lo harus tegasin itu. Ketiga, jangan berharap empati dari mereka. Ini adalah hal yang sulit diterima, tapi penting. Jangan ngarep mereka bisa ngerti perasaan lo, atau minta maaf dengan tulus. Mereka mungkin gak punya kapasitas itu. Keempat, fokus lindungin kesehatan mental lo. Jauhin mereka kalau memungkinkan. Kalau nggak, kurangi interaksi. Kalau lu ngerasa stres banget, cari bantuan dari profesional. Kelima, kalau konteksnya hubungan kerja, tetap profesional. Fokus ke fakta, bukan emosi. Simpan semua obrolan penting dalam bentuk tulisan atau email, jadi lu punya bukti. Pertanyaan ini sering muncul. Apakah NPD bisa disembuhin? Jawabannya, bisa, tapi sulit. Karena penderita NPD seringkali nggak sadar kalau ada yang salah sama diri mereka. Bagi mereka, masalahnya ada di orang lain, bukan di diri mereka. Tapi, kalau mereka mau, ada beberapa terapi yang bisa ngebantu. Contohnya kayak psychodynamic therapy.
Terapi ini fokus ke akar masalah, yaitu trauma masa kecil dan luka narsistik, atau CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Terapi ini lebih praktis, membantu penderita melatih pola pikir dan perilaku yang lebih realistis dan sehat. Terus ada skema terapi. Terapi ini fokus ke skema atau pola pikir yang terbentuk sejak kecil. Ini bisa bantu mereka menggali dan menyembuhkan luka masa kecil. Obat-obatan gak nyembuhin NPD, tapi bisa bantu buat ngatasin gejala komorbid, kayak depresi atau kecemasan yang seringkali menyertai NPD. Di era modern ini, kita harus hati-hati. Media sosial dan budaya kerja yang serba kompetitif bikin narsisme jadi makin normal. Budaya hustle culture dan branding diri seringkali memuji sifat-sifat yang mirip sama narsisme. Tapi ingat, ada garis tipis antara percaya diri yang sehat dan narsisme patologis. Percaya diri sehat itu datang dari pencapaian dan kompetensi, sedangkan narsisme datang dari kebutuhan buat dapetin validasi dari luar. Jadi, narsis itu bukan sekedar suka foto atau pamer di medsos. Ada level yang jauh lebih dalam, yang disebut narcissistic personality disorder. Ini adalah gangguan kepribadian yang serius, yang bisa merusak nggak cuma hubungan, tapi juga mental penderitanya. Pertanyaannya, setelah tahu semua ini, lu yakin orang di sekitar lu nggak ada yang punya ciri-ciri ini? Atau jangan-jangan, lu sendiri yang punya beberapa ciri-ciri ini? Ingat, mengenali bukan berarti menghakimi. Dengan paham soal NPD, kita bisa lebih bijak buat ngadepin orang-orang di sekitar kita. Sekaligus belajar introspeksi ke dalam diri. Karena bisa jadi, yang kita kira kekuatan, sebenarnya justru kelemahan yang disembunyiin rapat-rapat. Kalau lu suka video ini, jangan lupa like, komen di bawah, ada nggak orang di sekitar lu yang punya ciri-ciri NPD ini? Atau jangan-jangan lu sendiri? Share juga ke teman-teman lu, biar makin banyak yang tahu video ini. Dan jangan lupa subscribe, biar channel ini terus berkembang. Sampai ketemu lagi bareng gua Sangkala Tenang di Ngomong Hidup berikutnya. Bye.